Baik, sebelum kita mulai, suara saya terdengar teman-teman? Baik, dengar Mas Abi. Atau buka mic juga nggak apa-apa. Terdengar Mas Abi. Dengar Mas Abi. Oh. Sebentar ya, sebentar teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semua, eh, Sobat Winners semua yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kayaknya ada yang dari luar juga nih beberapa ya. Selamat malam ya, silakan diundang lagi teman-teman prospeknya, prospek enggak ya? Ini khusus member ya. Mitranya apalagi yang ikut Winners Eagles Challenge Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketinggalan lagi ya. Jangan sampai ketinggalan lagi ya, sebentar. Sebelum kita mulai, teman-teman, yuk diundang lagi yuk. Saya kasih waktu sekitar 2 menit, 2 menit boleh. Ajakin lagi mitranya, ajakin lagi apa leaders-leadersnya ya, supaya tidak ketinggalan. Ini kita akan belajar TikTok ya, dan mungkin kalau waktunya ada nanti bahas. Saya inginnya lebih ke interaktif sih hari ini karena untuk materi ya, slide saya masih pakai slide lama. Saya masih pakai slide kemarin teman. Tapi saya yakin slide kemarin pun ya ini cukup menampar teman-teman karena saya ikut pantau sebenarnya. Ikut pantau sebenarnya beberapa teman-teman yang mulai bikin konten ya, yang mulai bikin postingan di TikTok ya. Kita lihat hari pertama, hari kedua ya, hari ke-6 mulai hilang ya, hari ke-8. Jadi silakan ya, diundang lagi tuh semua mitranya supaya kita bisa belajar bareng hari ini. Sudah berapa? 30 juta orang. Yuk, 2 menit lagi, 2 menit. Teman, silakan. Kak Sari, gimana kabarnya? Kak Amaranti, teman-teman, ada yang dari Pekanbaru juga nggak sih? Bentar-bentar. Mana nih orang Pekanbaru mana ini? Oh, ada apaan? Orang Jakarta mana ini? Jakarta hadir. Ketik hadir, teman-teman. Yang dari Jakarta, ayo ketik hadir. Depok hadir. Wah, kaulah. Kak Tika hadir Jakarta. Tangerang hadir, siap. Cipondoh, Cipondoh itu mananya Serang. Jakarta hadir. Kak Fatmah ya. Kak Titin Murtini. Tangerang hadir. Tangsel hadir. Oke. Rame ini. Ayo mulai 32 juta orang. 1 menit lagi. 1 menit lagi saya mulai buka slide ya. Ayo silakan, silakan, silakan. Diundang, diingatin lagi. Hei temanku. Hei para leaderku. Panam hadir. Panam itu mananya Pekanbaru, Pak An. Panam itu Pekanbaru coret ya. Ada Pak Nazrul ini. Nazrul. Kita mulai sebentar lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke. Sudah 33 juta orang. Ada penambahan ya. Sebelum kita mulai, saya share dulu screen-nya. Ya, tenang teman-teman. Ini masih screen kemarin. Kelihatan? Apakah kelihatan? Kalau kelihatan, bantu ketik kelihatan teman-teman. Bentar ya. Ini tampilan awal zoom-nya.
Sebentar ya. Oke, sudah oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali ya hari ini kita kembali belajar ya satu ilmu ya yang mungkin teman-teman udah banyak belajar di luar sana ya sebagian ya. Eh, Tutorial juga sudah banyak di YouTube, bisa teman-teman lihat ada ilmu-ilmu di sana ya. Ada juga yang membagikan secara gratis, cara berbayar. Bicara tentang ilmu ya teman-teman, itu bukan hanya tentang belajar ya, tapi tentang praktek ya. Kalau sebanyak apapun kita belajar, kalau nggak praktek ya, itu justru lelah sendiri. Lelah punya ilmu nggak diapa-apain, jadi beban justru ya. Kalau saya bilang justru mending nggak usah tahu kalau nggak dipraktekin, betul nggak? Ya, betul nggak? Lebih baik nggak usah tahu, ya. Soalnya kalau tahu nggak dipraktekin itu jadi beban itu di kepala, ya. Nah, tapi kalau teman-teman tahu dan praktek, selamat ya teman-teman sehari menjadi lebih baik lagi, ya. Karena kita bicara tentang konten ini melawan diri sendiri sebenarnya, ya. Melawan malu, melawan malas, ya. Oke, nanti kita bahas teman-teman ya. Hari ini kita bahas optimasi. Bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan penghasilan dengan konten. Nah, seperti itu. Ya, sebelum kita bahas lagi mindset-mindsetnya teman-teman ini ya, saya udah kasih tahu ya, peluang di TikTok sangat besar ya. TikTok di Indonesia memiliki sekitar 100 juta. Nih, 108 juta itu bukan angka kecil teman-teman ya. Teman-teman Singapura aja udah mulai tuh ya dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak ya. Itu masih sama dengan sepekan baru kalau kayaknya ya Singapura doang itu sepekan baru doang. Ini kita 108 juta pengguna dewasa. Kenapa dewasa? Ya, ingat kita tujuan kita ujungnya adalah jualan. Lalu rata-rata orang Indonesia menghabiskan 44 jam per bulan di TikTok ya. Terus sekitar 61% itu mereka melakukan aktivitas pembelian ya. Jadi memang orang sekarang eh, mau belanja apapun riset dulu tuh di TikTok. Betul nggak? Ya, sadar nggak teman-teman ya? Beli apapun riset dulu tuh di TikTok ya. Perbandingan harga, bahkan itu toko oren tuh udah mulai dikesampingkan orang-orang ya. Karena untuk kontennya, unboxingnya itu lebih di TikTok. Jadi orang memang carinya tuh segala sesuatu sekarang di TikTok. Persen mereka melakukan pembelian ya, terjadi penjualan di situ. Jadi sayang sekali kalau ini peluang ini tidak teman-teman ambil ya, tidak teman-teman ambil. Saya bahkan punya 5 akun TikTok loh. Mas Abi ngapain? Satu untuk nyanyi, satu untuk eh, apa jualan for life gitu ya. Satu untuk ngapain ya? Ada deh Bapak Ibu. Saking kita mengerti bahwa TikTok itu banyak sekali peluangnya, ya. Terus gimana? Ya. Terus gimana Mas Abi? Kenapa saya harus mulainya di TikTok ya? Teman-teman ingat Instagram itu untuk teman-teman bisa ya laris jualannya itu memang butuhnya followers dulu ya, butuh followers dulu. Jadi lagi itu susah lagi cari followersnya. Sebarannya tuh nggak sehebat ya, apalagi Facebook. Facebook Bapak Ibu kalau mau memenangkannya berbayar. Ya, ini biaya lagi. Tapi kalau TikTok Bapak Ibu bisa viral walaupun followersnya nol. Makanya nggak ada alasan Mas Abi saya baru pemula. Ya, Mas Abi saya belum ada followers. Bisa nggak? Apakah sudah terlambat? Ya, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada alasan itu ya. TikTok ya ini ramah bagi pemula. Nah, terus gimana ya? Ini Bu, algoritma TikTok ya. Ketika Bapak Ibu update ya, itu minimal Bapak Ibu dapat antara 100 sampai view 200 100 sampai 200 orang menonton
ya. Nah, kalau terjadi 10%-nya aja bertahan nonton selama 3 detik aja, ya, 10% dari 100 sampai 200 orang ini, maka TikTok akan kirim lagi konten kita ke 1000 orang. Nah, ya, dari 1000 orang ini, ya, 10%-nya aja atau 100 orang yang engage. Engage ini gimana maksudnya Mas Abi? Dia bisa komen, ngasih like, ya, nge-share atau menyimpan, ya. Nah, itu TikTok akan kirim lagi konten kita ke 10.000 orang, ya. Jadi peluang untuk TikTok terbuka lebar Bapak Ibu, ya. Sehingga apa? 500.000 view itu sangat mungkin terjadi dalam waktu 1 malam, ya. Kebayang nggak Bapak Ibu, ya, bikin konten, ya, effortnya oke lah mungkin untuk pemula Mas Abi saya membutuhkan waktu sampai setengah jam bikin satu konten, ya nggak apa-apa, ya. Masih lebih worth it daripada Bapak Ibu sebar brosur di pinggir jalan. Berapa orang yang bisa dijangkau, ya. Mas Abi saya masih pemula, lama 1 jam deh satu konten, ya misalnya, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, masih lebih worth it, ya, dibandingkan Bapak Ibu, ya, melakukan secara offline, ya, jumpai orang satu persatu, ya, sebar brosur atau yang lain-lain juga, ya. 500 kalau misalnya Bapak Ibu pasang iklan, waduh, ini udah habis berapa? Kalau pasang iklan, ya, di Facebook kah, di WhatsApp kah, di Instagram kah, atau di TikTok sendiri, ya. Nah, jadi ini, ya, Bapak Ibu, ini jadi kepada kita semua, ya. Ah, Mas Abi jago bikin kontennya. Iya, gampang lah ininya. Gampang lah, apanya? Viralnya. Enggak begitu juga Bapak Ibu, ya. Enggak begitu juga, ya. Karena setiap akun akan dipertemukan dengan market yang berbeda-beda di awalnya. Karena TikTok itu mencari mencari data dulu Bapak Ibu, ya. Jadi nanti konten Bapak Ibu akan mempengaruhi nanti akun Bapak Ibu akan disebut apa, ya. Jadi nggak usah peduli, ah Mas Habib udah gini, Mas Habib udah gitu. Emang udah mantep followersnya 1 juta. Kalau kontennya gagal juga nggak akan ada, ya, nggak akan ada yang namanya terjadi penjualan. Oke, seperti itu, ya. Nah, berdasarkan hikmah tadi, sekali lagi saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, jangan lagi ada alasan, ya. Tidak pandai Mas Abi, saya tidak cantik, ya. Nggak ada yang peduli Bapak Ibu cantik atau tidak, ya. Yang peduli, yang mereka pedulikan adalah kehadiran Bapak Ibu di media sosial itu membantu permasalahan mereka atau tidak, gitu. Nggak kira-kira teman-teman, ya. Ya, mereka nggak peduli kita cantik kah, ganteng kah. Ya, mereka pedulikan, mereka punya masalah. Nah, Bapak Ibu jadi solusi atau tidak? Mereka punya pertanyaan, Bapak Ibu bisa menjawab atau tidak, ya. Mereka punya masalah yang sangat membuat pusing kepala mereka, tapi Bapak Ibu hadir, ya. Hadir dengan konten. Nah, itu yang penting, ya. Ya. Apakah Bapak Ibu udah tua atau masih muda, jangan pedulikan itu. Ya, yang penting Bapak Ibu adalah eh, mau belajar, ya, membuat konten setiap hari dan apapun itu hasilnya tetap berjuang. Nanti kita akan sampai di pembahasan itu. Hari ini kita mau ubah semua itu, ya. Setuju ya? Yang setuju ketik setuju dulu. Yang setuju ketik setuju dulu, ya. Saya tahu, ya, teman-teman di sini apa melakukan, ya, sudah mulai berani pasang wajah di kamera, ya. Udah mulai berani ngobrol di depan kamera, ya. Itu adalah start yang luar biasa, ya. Ini eh, yang saya nilai dari tingkat keberhasilan Eagle Challenge Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu semuanya memperlihatkan wajahnya. Yang selama ini malu-malu, Mas Abi saya belum make up, Mas Abi saya belum ini, saya jelek. Nah, itu sekarang semuanya buat, ya. Good, tepuk tangan dong untuk kita semua, ya. Oke, kita lanjut, ya. Terus Bapak Ibu, sekali lagi saya mau menampar kita semua deh. Kita semua deh termasuk saya, nggak apa-apa, ya. Ya. Kita harus punya mindset ini.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita harus punya mindset ini Bapak Ibu. Kadang waktu kita habis di scroll ya. Kalau scrollnya nyari ide konten nggak apa-apa, tapi ini scrollnya nonton Dracin. Ayo siapa? Senyum Anda. Jangan senyum ya Kak Ulan. Kak Ola ya. Dracin ya. Drak ya. Bapak Ibu berhenti scroll, mulai mencipta, mulai menghasilkan, mulai cari cuan ya. Karena perhatian itu aset. Sampai Bapak Ibu menghabiskan waktu Bapak Ibu ya hanya untuk sesuatu yang menghasilkan. Oke. Berhenti scroll Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah kompetensi mengalahkan kesempurnaan ya. Ini saya udah lihat nih, saya udah lihat ya beberapa teman-teman udah mulai bikin konten ya. Ada yang ngomongnya masih gagap, ada yang ngomongnya putus-putus, ada yang editingnya kurang mulus ya. Tapi itu bukan masalah ya. Kita bukan CEO ya. Betul Mas Ingri. Aduh, drama CEO lagi. Ya, kita tidak menuntut kesempurnaan teman-teman ya. Terus musuh teman-teman ya, teman-teman itu berjuang berlomba melawan diri sendiri. Jadi jangan standar teman-teman yang lain itu sebagai dia bagus editingnya, malulah aku ya. Wah, dia ini make up dulu cantik dan lain semuanya. Ya, enggak standarnya ya. Saya kasih tahu dari sekarang standarnya adalah diri kita sebelumnya. Jadi lihat sebelumnya konten yang ini lebih baik atau tidak ya. Nanti terus terusnya ya, jangan orang lain jadi standarnya ya. Nanti pusing Bapak Ibu. Yang penting setiap hari Bapak Ibu kontennya bertumbuh karena konsistensi akan mengalahkan kesempurnaan ya, dan lambat laun juga akan jadi sempurna. Percaya nggak? Percaya nggak teman-teman ya? Lama-lama kontennya ya jauh lebih hebat dari saya misalnya ya. Kameranya lebih bagus, editingnya makin mantep dan lain-lain ya. Misal kayak gitu ya. Percaya nggak teman-teman? Yang percaya boleh ketik percaya ya. Percaya bahwa teman akan sampai di titik itu ya. Itu dia. Percaya bahwa teman-teman akan bisa sampai di titik itu, followersnya makin banyak ya, bagus, kualitasnya good ya, storytellingnya makin mantap dan lain-lain sebagainya ya. Mudah-mudahan yang ketik percaya ini akan sampai di titik itu. Amin. Oke, selanjutnya, nih, nih. Ini adalah tantangan Bapak Ibu. Saya tahu produk kita bagus. Saya tahu Bapak Ibu produk kita bagus ya. Eh, Kekuatannya luar biasa ya, bisa membantu A, B, E ya. Tapi jangan kita terjebak sama itu. Teman-teman harus sharing adalah number one ya. Yang namanya menjual menjual adalah apa teman-teman? Menyelesaikan problem orang. Nah, problem itu akan diselesaikan dari sharing kita, teman-teman. Ya, mulai dari kita membahas segala sesuatu yang misalnya imun ya, kanker misalnya. Nah, kita memang memberikan edukasi yang sangat banyak ya, edukasi yang sangat banyak ya. Bahkan kalau edukasinya benar-benar nyampai, Bapak Ibu bahas produknya cuma secuil, beli orang. Yakin nggak? Ya. Kalau edukasinya benar-benar nyampai. Sebenarnya apa sih yang penting dari ini Mas Abi? Creator mindset ini, kenapa kita harus sharing dulu? Karena kita membentuk trust ya, membentuk branding, membentuk semacam harapan pada orang, oh ini ahli ini ya, yang di-sharingkannya semua bermanfaat ya. Setelah itu produk apapun yang kita tawarkan sebenarnya bisa terjual Bapak Ibu ya. Jadi jangan terjebak sama produk yang luar biasa bagus. Nanti teman-teman capek jelasin produk, orang nggak beli, ya. Tapi fokus ke sharing, mereka sudah believe, ya, sudah ada trust, sudah ada kenyamanan, ya, karena kita banyak memberikan manfaat melalui sharing, itu nggak perlu jelasin produk sampai sedetail-detailnya, Bapak Ibu, ya. Bilang, udah minum ini sembuh, misalnya itu yang kerasnya Bapak Ibu ya. Orang beli, ya. Tapi kita ada sharing, tiba-tiba nawarin produk udah dengan sampai penelitian
sampai ke apa risetnya, uji klinisnya, semuanya, penghargaannya nggak ada, ya, nggak akan ngena Bapak Ibu, ya, yakin deh. Jadi ingat sharing dulu, selling kemudian, ya. Orang tidak suka dijual, tapi suka dibantu. Terus, ya, nih daya tahan adalah kekuatan, ya. Semua kreator sukses itu bukan karena mereka berbakat ngomong, berbakat editing, berbakat story kan. Mereka itu ya berbakat bertahan Bapak Ibu. Berbakat bertahan ya. Jadi yang paling tahanlah yang akan ada hasil ya. Ya. Yang paling tahanlah yang akan ada hasil ya. Itu dia intinya. Jadi kreator yang sukses bukan yang paling berbakat, tapi yang paling tahan saat tidak ada hasil. Ya, kalau mereka tidak bertahan ketika tidak ada hasil, inilah yang bisa akan terjadi pada teman semua, ya, yakni nggak pernah posting lagi, ya, bahkan ngelihat akun orang lain bahas terapi imun misalnya langsung di skip. Ada trauma gitu dalam dalam diri kita, ya. Ah, di skip langsung di scroll gitu, ya. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan berhenti, ya, itu akan terjadi. Jadi jangan sampai ya. Pokoknya teman-teman, walaupun nggak ada hasil, lanjut. Nggak ada hasil, lanjut. Karena kita nggak pernah tahu konten mana yang akhirnya nanti membuahkan hasil, teman-teman. Ya. Terus, nih no hard feeling, Bapak Ibu. Kalau kamu bikinnya ikut mood, nih sekali lagi nih. Kalau bikin kontennya ikut mood, nanti juga ikutan mood. Ah, hari ini males lah, ya udah. Pemasukannya juga malas-malas sama kita. Ya, view-nya bisa juga ikut malas-malesan Bapak Ibu. Ya, jadi teman pastikan fokus pada misi. Nah, makanya Eagle Challenge ini bagus sekali ya. Misi Bapak Ibu apa? Menyelesaikan apa? Kalau kalau silver 12 ya? Betul ya, Pak Kul ya? Silver 12 konten ya. Kalau gold 20 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya mau menyelesaikannya online ya, kayak gitu. Fokus pada misi. Misinya dapat Eagle Challenge itu salah satunya ya, tapi efek efek lebih panjangnya teman, makin dikenal, makin terbentuk brandingnya dan lain-lain. Oke. Nah, ini mental tahan kritik. Teman-teman ada yang mulai kena kritik, mulai ada yang apa? Mulai ada yang mengomentari apa yang Bapak Ibu lakukan. Rekam-rekam, ngapain sih mau jadi artis ya? Ada ya. Ada yang mulai menghina apa? Mudah-mudahan nggak ada. Tapi justru saya berharapnya ada. Justru saya berharapnya ada. Pertanda apa? Pertanda teman-teman sedang melakukan. Pertanda teman-teman sedang melakukan. Justru khawatirnya kalau nggak ada, ya karena nggak melakukan gitu. Ya, karena nggak melakukan khawatirnya ya. Tapi mudah-mudahan ini semua melakukan deh. Nggak percaya sama apoteker malah minta tunjukin isi. Mantap ya. Mantap, itu baru challenge pertama itu ya. Saya bahkan pernah sampai dibilang dokter aja dokter aja ada yang nipu, lah ini bukan dokter gitu. Ya. Maksudnya gimana ya? Bahasanya tuh dokter aja belum bisa dipercaya ini. Ah itu, waduh, pedih ya, pedih. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu pertanda teman-teman mulai muncul, sudah mulai muncul ya. Sudah mulai membuat orang lain resah ya. Mereka takut teman-teman berpenghasilan 100 juta bulan, yakin deh. Mereka takut teman-teman mendapatkan 1 juta per hari saat closing fast start per hari. Ya, ibaratnya gitu. Aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, udah memegang mantra ini belum? Saya udah sering bilang ya, kapanpun teman-teman mau berhenti, kapanpun teman-teman merasa lelah, kapanpun teman-teman rasa capek ya, nggak ada hasil dan lain-lain sebagainya. Ingat, konten lagi. Ya, ini mantra sangat kuat teman-teman ya. Ini
Ini adalah mantra yang menyelamatkan saya dari berbagai permasalahan hidup ya. Satu konten lagi, satu konten lagi, satu konten lagi. Ya, jadi kapanpun mau berhenti, pastikan satu konten lagi. Ya, ini ujungnya nggak pernah berhenti, teman-teman. Ya, itu mantranya. Nah, oke Mas Abi, saya akan siap menjadi seorang konten kreator. Tapi saya harus mulai dari mana? Mulai dari personal branding. Mulai dari personal branding. Apa itu branding? Branding adalah per- persepsi, Bapak Ibu. Apa seorang apa misalnya ya, so ya nggak penting itu Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu pengen kenal sebagai siapa, ya. Yang terpenting adalah pengen dikenal sebagai siapa ya. Jadi di dunia online itu unik ya. Persepsi adalah realitas ya. Dan persepsi ini bisa kita ciptakan. Kalau orang selalu melihat kita berbagi tentang kesehatan, mereka akan pikir orang ini pasti ahli kesehatan ya. Nah, jadi eh, nggak usah apa khawatir ya, nggak usah khawatir. Saya pantas nggak sih ngomongin ini? Nah, pantas atau tidak pantas kita yang menentukan. Setuju nggak? Pantas atau tidak pantas kita yang menentukan Bapak Ibu ya. Dan itu terbentuk dari persepsi orang. Bentuk persepsi mereka bahwa kita pantas, maka teman-teman akan pantas menjadi seorang ahli kesehatan. Misalnya kayak gitu, ya. Dan ini bukan hanya tentang ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terserah mau bikin akun TikToknya nanti tentang bisnis kah, tentang produk kah, ya. Tapi brandingnya tentukan dari awal, ya. Kalau teman-teman ya melihat kita berbagi motivasi, berpikir orang ini positif, semangatnya tinggi, pasti orang sukses. Nah, ini persepsi yang dibentuk, Bapak Ibu, ya. Terus ya ini nggak usah kita bahas ya, panjang nanti ceritanya. Ya, yang mana adalah untuk membentuk personal branding tadi, Bapak Ibu memerlukan niche yang jelas dari awal. Ya, niche yang jelas. Ya, sekali lagi jangan terjebak dengan produk yang bisa untuk semua penyakit. Ya, nanti Bapak Ibu disuruh ahli dalam segala penyakit. Nah, ya disuruh ahli dalam segala penyakit capek ya, jadi satu aja ya, niche adalah fokus utama dari semua konten kamu ya. Misalnya saya bahas kanker, misalnya teman-teman mau bahas autoimun ya, kan ada yang namanya eh, apa spesifik niche, ada yang super spesifik. Nah, spesifik niche itu misalnya autoimun ya. Nah, yang super spesifik lupus misalnya ya, kayak Pak An tuh mulai bahas lupus gitu ya. Udah fokus aja ya. Memang ada tantangan, semakin kecil, semakin spesifik ya, semakin super spesifik itu marketnya memang semakin kecil Bapak Ibu. Banyak orang bahas fokus itu. Ya, artinya kita punya market tersendiri. Terus orang yang ngefollow kita memang orang lupus saja, misalnya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, itu menunjukkan kamu ingin dikenal karena apa? Ya, saat orang melihat 3 video kamu, mereka langsung tahu, oh ini orang yang bahas tentang bla bla. Ya, jangan sampai dia bingung. Ketemu video pertama, bahas. Mas Abi, kan ada tuh akun nih. Nah, saya pisah Bapak Ibu. Ya, saya ada satu akun untuk berhibur Bapak Ibu ya di TikTok ya, nyanyi gitu ya. Nah, itu saya pisah akunnya gitu. Jangan sampai mengganggu akun kanker kayak gitu ya. Terus niche yang jelas akan menghasilkan follower yang tepat. Jadi kalau kita semua hal orang tidak akan tahu kita itu siapa ya. Kalau kita membahas semua hal, orang tidak akan tahu kita itu siapa. Contoh Bapak Ibu Jaidi nggak? Fadil Jaidi.
tahu ya, yang dia awal terkenalnya itu karena dia men- candain bapaknya terus, ya, candain bapaknya terus. Nah, dia konsis dengan konten itu Bapak Ibu, candain bapaknya, ngeprank bapaknya, udah. Jadi dia siapapun yang tahu Fadil Jaidi pas itu Bapak Ibu. Kecuali nanti kalau misalnya Bapak Ibu akunnya sudah berkembang besar, untuk oke, boleh kemana-mana. Tapi untuk membangun di awal akan kesulitan Bapak Ibu. Kalau eh, apa? Kalau beragam yang mau dibahas, ya kayak gitu. Jadi seperti ini ya. Tentukan segera niche-nya. Tentukan segera niche-nya. Lanjut teman-teman ya. Nah Mas Habi, oke, saya akan tentukan niche, tapi saya bingung. Nah ini formula ini jangan lupa dipakai ya. Bahas apa saya Mas Habi ya? Temukan sweet spotnya. Apa? Temukan sweet. Apa itu Mas Habi ya? Itu adalah pertemuan dari empat hal ini. Kita suka nggak bahasnya? Kita suka nggak bahasnya? Ya, misalnya saya bahas kanker. Kenapa saya bahas kanker? Karena saya suka bahasnya Bapak Ibu. Ya, senang sekali bahas kanker gitu. Ya, saya suka baca-baca buku tentang kanker lain. Ya, jadi kita harus suka dulu. Karena ini perjalanan panjang. Kalau Bapak Ibu nggak suka, kalau Bapak Ibu nggak suka, ya nanti menyerah sendiri gitu ya. Lalu ahli atau tidak? Nah, ahli pun masih bisa ditempa Bapak Ibu. Kita masih bisa ditempa kalau ahli dengan belajar. Kalau kita suka, biasanya kita mempelajari sehingga kita ada keahlian di bidang itu. Ya, lalu banyak nggak butuh? Nah, kalau dia banyak yang butuh, ya, artinya Bapak Ibu ya besar kemungkinan juga ada uangnya. Ya, maka pertemuan dari empat ini itulah yang terbaik untuk Bapak Ibu bahas. Ya, jangan mentang-mentang si A bahas ini, kita bahas itu juga lah. Ya, ini bahas ini, kita bahas itu juga lah. Kayaknya dia laris kalau ngomong itu. Nah, kayaknya dia rame kalau ngomong itu. Belum tentu Bapak Ibu bisa ngomongin itu. Ya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya. Teman-teman, kalau paham ketik satu ya. Kalau paham boleh ketik satu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah pilih niche. Ya, jangan salah memilih apa yang akan kita bahas dalam perjalanan panjang kita ke depan teman-teman. Ya, nanti capek sendiri, lelah sendiri ya. Contoh nih, misal, oke kita suka sama ini, kita punya pengetahuan, tapi banyak nggak yang butuh? Nah, misalnya nggak banyak yang butuh, nanti apa, apa Bapak Ibu? Ya capek juga. Karena tujuan akhirnya kita uang ya. Tujuan akhirnya uang. Oke, ini banyak yang butuh ya. Ini pasti ada uangnya nih ya. Tapi kitanya nggak menguasai, nggak suka sama materi itu. Nah, ya. Nanti takutnya Bapak Ibu di 10 konten, 15 konten udahan capek. Capek jadinya. Ya. Lanjut. Oke, untuk username akunnya, ya karena udah tahunnya, oke jangan salah lagi teman-teman. Hindari angka atau simbol yang aneh, ya. Misalnya ini Abi 473 X Live ya, kan banyak itu ya. Akunnya pun tidak dirubah, masih user 8273 misal kayak gitu, kan banyak ya. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya langsung aja bikin Mas Abi, Abi for life misalnya ya. Atau akun saya tuh lawan kanker gitu ya. Coach imun. Nah, jelas. Dan sesuai dengan niche. Username kamu ya eh, sudah menjelaskan siapa kita ya, gitu. Next. Nih bio profilnya Bapak Ibu ya. Ini saya sedang ganti karena kebetulan live Bapak Ibu ya. Ini bulan-bulan ini untuk live. Ini saya ngomong live dulu ya. Kan belum semua menyentuh live Bapak Ibu ya. TikTok lagi garang Bapak Ibu ya, garang. Jadi saya udah kirain cuman akun saya ya. Kirain cuma ternyata akun-akun besar pun yang followersnya udah ratusan ribu pun. Sekarang tuh nge-live itu bisa hanya 30 viewers ya. Nah, kayaknya ada yang salah, ada yang error di sistemnya TikTok ya. Semua lagi pada protes. Tapi tetap kita untuk konten lanjut terus. Untuk konten lanjut terus Bapak Ibu ya.
Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan di akun saya ininya sudah berbeda, saya sedang bereksperimen aja Bapak Ibu. Misalnya menilai yang kuatnya gimana? Yang ini sudah kuat sekali nih. Apa? Yang mana di baris satu kita jelaskan bantu siapa dengan cara apa. Oke? Nih, kita bantu pejuang kanker ya lewat terapi imun. Nah, itu. Kita bantu siapa dengan cara apa? Itu di baris pertama. Di baris kedua, Bapak Ibu bikin apa? Jelaskan Bapak Ibu bikin konten tentang apa, ya. Nih saya bikin konten edukasi tentang kanker dan solusinya. Di baris ketiga baru arahkan mereka harus melakukan apa, CTA-nya apa, call to action-nya. Ya, nah nih CTA saya. Konsol atau order klik. Nah ini ada tunjuk ke bawah ini link ya. Jadi jangan lupa selalu ada CTA Bapak Ibu ya. Jadi oh ini dia mau bantu orang dengan cara ini. Terus dia memberikan edukasi tentang kanker. Kalau saya mau konsul ini di sini ya. Jadi jelas Bapak Ibu. Dalam 1 menit pertama mereka udah tahu akun kita nih manfaatnya apa kayak gitu ya. Nah, tambahkan emoji boleh untuk mendukung ya, maksimal 2 sampai 3 ini ya. Terus gunakan kata yang mendorong tindakan ya. Bantu. Nah, bantu pejuang kanker ya. Atau bagikan ini tunjuk ini juga tindakan Bapak Ibu ya. Pastikan link di bio aktif dan sesuai dengan CTA-nya. Bapak Ibu abaikan aja ini dulu ya kalau misalnya belum bisa membuat link ya. Itu akun pemula biasanya belum bisa ya. Jadi abaikan aja dulu linknya ya. Berarti ubah konsol atau order DM aja. Bisa juga ya teman-teman ya. Gitu. Kalau belum bisa buat link. Oke, yang mau screenshot screenshot dulu. Yuk, silakan yang mau screenshot screenshot dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus gimana Mas Habib? Apa itu konten? Ya, Bapak Ibu, konten adalah pesan ya. Jadi tidak peduli bentuknya video, gambar, atau tulisan, atau suara, semuanya konten Bapak Ibu. Ya, selama itu menyampaikan pesan. Jadi kita itu buat konten sebenarnya ada tujuannya ya. Dan tidak semua konten tujuannya jualan Bapak Ibu ya. Kadang saya tuh bikin konten hanya untuk eh, ajak orang diskusi. Kadang saya bikin konten hanya untuk bikin orang apa ya? Berkonflik Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Jangan bikin konten memancing konflik Bapak Ibu ya. Ya, makanya konten kontroversial itu akan cepat naiknya. Kenapa? Membuat orang balas-balasan komen kayak gitu ya. Jadi biarin aja Bapak Ibu ya. Saya, saya kemarin tuh ada tuh konten apa jangan operasi. Ya, operasi bisa mengaktifkan sel kanker. Nah, di captionnya ada tuh penjelasannya ya, apakah itu hoax atau tidaknya. Tapi dari judul utama itu udah memancing gitu kan, membuat orang ini sesat ini gitu. Ya, kita nggak peduli tentang itunya. Setiap konten ada tujuannya dan tidak semua konten tujuannya jualan Bapak Ibu. Ya, ada yang tujuannya untuk memperkenalkan diri kita. Misalnya kita di konten itu storytelling teman-teman ya. Storytelling dulu bagaimana kita sebelum kenal transfer factor ya. Nggak usah ada CTA CTA-nya pun nggak apa-apa sesekali ya. Nggak usah ada CTA-nya nggak apa-apa sesekali. Hanya membuat orang sadar, oh Mas Abi ini ternyata dulunya mahasiswa ya ini ya, yang penyakitan ya, ginjalnya kena, lambungnya kena. Orang tahu aja itu udah. Memang tujuan kita untuk itu ya, bukan untuk menghasilkan jualan dari yang itu gitu. Ya. Jadi setiap konten ada pesannya. Jadi nah itu terhebat bukan yang punya kamera mahal, jago desain atau wajah yang cantik. Tahu apa yang ingin dia sampaikan ya. Jadi mulai sekarang mau bikin konten, langsung tanya sama diri kita. Konten yang kali ini tujuannya untuk apa? Tujuan supaya orang belikah? Supaya orang bertanyakah? Nah, ya, pertanyakan sama diri kita Bapak Ibu ya. Terus gimana sih Mas Abi cara bikin konten yang powerful ya? Konten yang powerful itu adalah konten yang orang berhenti scroll, teman-teman. Ya, ketika dia ketemu dengan ya, dia langsung berhenti scroll, ya. Dan bukan hanya berhenti scroll,
dia berhasil mendengarkan sampai habis, merasakan emosi yang ingin kita tanamkan dan tergerak untuk melakukan sesuatu, ya, karena ada CTA-nya. Nah, ya Bapak Ibu, nih saya kasih tahu lagi. Ya, ini penting. Yuk screenshot lagi, yuk screenshot lagi. Mungkin kemarin lupa screenshot teman-teman. Di screenshot lagi, lagi ya. Jadi konten yang kuat itu ada batang tubuhnya Bapak Ibu, ada anatominya. Ya, yang pertama ada hooknya ya, itu ibaratnya kepalanya Bapak. Yang mana hook adalah pancingan Bapak Ibu, yang membuat orang berhenti ya. Seperti saya bilang tadi, jangan operasi nanti kankernya makin aktif. Nah, ya, itu hanya bikin hook Bapak Ibu ya. Masalah orang nanti setuju atau tidak itu udah kita jelaskan panjang lebar Kevin ya. Jadi hook harus kuat, curilah perhatian dalam 3 detik. Kalau orang tidak berhenti, ya ini semua omong kosong. Paham nggak teman-teman ya? Kalau orang tidak berhenti oleh hook, problem percuma, solusi percuma, CTA percuma ya. Bikin konten video 2 menit, 3 detik aja orang udah scroll gimana? Ya, ketemu 3 detik di awal aja orang udah scroll ngapain nggak mungkin mereka sampai ke CTA ya. Jadi ini dulu kalau ini udah berhasil ya barulah ininya juga nanti akan berguna ya. Jadi kan waktu berlama-lama untuk memikirkan hook ya, habiskan waktu berlama-lama untuk memikirkan hook. Satu ilmu yang harus teman-teman pelajari sekarang adalah hook ya. Hook ini dikuasai banget ya, dikuasai ya, cari banyak di TikTok ya. Contoh-contoh hook powerful. Nah, pakai deh tuh banyak tuh pola-polanya ya. Banyak sekali pola-polanya. 3 cara ini buat kamu bisa gini. Nah, ya, ada yang bilang lagi menyesal banget baru ketemu ini. Nah, itu hook Bapak Ibu ya. Ya, kayak gitu. Kalau ini hasil baru Bapak Ibu perhatikan problemnya, solusinya, CTA-nya seperti ya, kayak gitu ya. Nih, Bapak Ibu, nah, banyak orang terlihat sehat dari luar, tapi diam-diam sel jahat sudah tumbuh. Nah, ini hooknya ya, bikin orang yang merasa sehat langsung apa? Ada apa ya? Nah, gitu. Kalau ininya udah berhasil, barulah ini dibaca Bapak Ibu ya. Baru ini akan dikonsumsi oleh mereka ya. Nah, kayak gitu. Kadang kita merasa cepat ya ini problem Bapak Ibu ya. Tidur tidak nyenyak, tapi kita pikir ah ini cuma karena stres saja. Padahal sebenarnya itu cara tubuh memberi sinyal sistem imunnya ya. Nah, baru di sini masuk ke apa nih? Ya, masuk ke Bapak Ibu ya. Lalu di sini solusinya. Itulah konsep terapi imun membantu sistem pertahanan tubuh menjadi lebih cerdas. Ya, ini CTA-nya. Kalau kamu tahu atau orang yang saya kanker, jangan tunggu sampai imun benar-benar melemah ya. Klik link. Nah, itu ajakannya ya. Jadi apa tadi? Hook, problem, solusi, CTA. Oke, seperti itu. Nah, yuk kita coba. Ada yang mau nggak? Berarti ini PR aja ya, Pak. Salah satu PR-nya teman-teman. Ya, ini salah satu pertanyaan nanti. Tuh PR Bapak Ibu. Ya, salah satu PR di setor. Ya, bikin bikin skrip. Ya, bikin skrip dengan pola ini. Ya, harus panjangkah Mas Abi? Enggak. Ya, harus panjangkah? Enggak. Yang penting lengkap. Ada hook, ada problem, ada solusi, ada CTA. Ya, upline-nya. Upline presidensial atau ya ini ada tugas kan Pak Kur? Ini kita pakai tugas kan ini Pak Kur ya. Ini salah Iya betul. satunya. Iya Ah, ada ah. tugas. Ya teman-teman dibikin ya. Kasih kasih tahu tuh mana hooknya, mana problemnya, mana CTA-nya, mana solusinya, mana CTA-nya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa pakai kata hubung ya. Kata hubung ya misalnya ini ya. Ini ya, itulah konsep terapi imun. Itu menghubungkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai habis solusi langsung ke habis problem langsung solusi.
tanpa ada yang menghubungkannya. Satu contoh kata hubung tuh, meskipun begitu, tapi, nah, atau eh, kabar gembiranya Bapak Ibu, kali ini sudah ada yang namanya transfer factor. Itu menghubung ya, jembatannya, ya, jangan patah-patah. Hook, banyak orang terlihat sehat dari luar, tapi diam-diam sel-sel jahat sudah mulai tumbuh, ya. Terus langsung pikir apa problemnya apa? Cepat lelah, tidur tidak nyenyak, tapi terus ini langsung ke problem, langsung solusinya apa? Ayo minum transfer factor, CTA-nya. Itu bikin Bapak Ibu jadi apa nanti ya? Jadi terlalu kaku ya, makanya seolah-olah mengalir. Jadi kalau teman misalnya bikin skripnya di ChatGPT ya, mintanya tuh gitu ya. Bikinkan saya skrip ya, bikinkan saya skrip tentang ini, skrip sekitar 30 detik misalnya. Bikinkan saya skrip 30 detik bahas kanker dan terapi imun. Nah, ya gunakan bahasa yang mengalir seolah ngobrol. Nah, gitu. Ya, semakin spesifik teman-teman mintanya, nanti ChatGPT-nya juga akan semakin eh, apa dia? Tidak kaku, teman-teman. Kalau kaku, waduh, ya eh, kelihatan sekali bahwa itu bot ya. Kelihatan sekali kalau itu AI, hasil AI ya. Kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, orang sukses adalah orang yang berdamai dengan ketidaknyamanan ya. Capek nggak Bapak Ibu bikin konten? Yo, balas dong, ketik dong. Capek nggak? Capek nggak harus make up dulu, harus cari pencahayaan ya. Capek, capek, bosen. Nggak ada filter, nggak ada filter ya. Ya, ya. Ngeditnya capek, iya betul. Saya dulu Bapak Ibu teman-teman ya, 1 menit, 1 menit, apa ngerekamnya bisa 15 menit ya untuk konten cuma 30 detik. Ulang-ulang, aduh salah lagi, belibet, belibet ngomongnya. Ya, huruf yang hilang, R yang hilang, saya nggak bisa bilang R soalnya Bapak Ibu ya. Banyak lah. Habis itu ngeditnya berjam-jam. Apalagi saya dulu orangnya perfeksionis. Kalau belum apa, nggak mau upload dulu awalnya ya. Makin ke sini, Bapak Ibu ya, eh, ada celah dikit, ah udah biar aja. Itu kan standar kita. Tahu nggak teman-teman ya? Kadang kita bikin standar kita, padahal orang lain peduli dengan hal-hal kekurangan kecil itu ya. Nah, jangan sampai gara-gara apa pengennya sempurna jadinya nggak upload upload gitu ya. HP-nya memori penuh langsung. Mas Ingrid udah selesai video hari ini, hapus yang kemarin ya. Hapus, record lagi. Udah selesai, hapus ya. Makanya perbendaharaannya nanti di akun kita ya. Perbendaharaannya nanti di akun kita gitu. Saya lagi pemula Mas Abi, iya Mbak Titin ya. Kalau diajak berkeluh kesah aja, cepat ini, kenceng nih. Lihat, lihat. Nih rame nih kalau berkeluh kesah ini rame nih Pak Guru ya. Nah, kalau disuruh berkeluh kesah ya, disediakan tempatnya, oh, rame nih ya. Capek, capek, capek. Wah, Kak Maslina, semangat. Anda lain daripada yang lain Anda. Anomali Anda, Kak Lina. Ya, HP-nya capek apalagi pemula ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, tapi yakinlah capek kita akan ada hasilnya. Nggak ada yang sia-sia. Ya, nggak ada yang sia. Satunya tapi itu kemarin yang ini ya. Kita ambil contoh ya. Kemarin saya eh, lucu itu yang tentang Pak Nazrul itu ya. Apa? eh Kartu namanya 13 tahun yang lalu ya Pak Nazrul. Kalau kita ambil pelajarannya Bapak Ibu, nggak ada yang sia-sia kan? Ya, belasan tahun yang lalu Bapak Ibu ya, baru bulan ini terjadi penjualan. Wah, itu sangat memotivasi saya Bapak Ibu ya. Sama dengan konten kita juga seperti itu ya. Nanti nih saya berani jamin ya. Misalnya Bapak Ibu lakukan 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan lagi Bapak Ibu lihat konten pertama Bapak Ibu pasti ketawa.
Ya, 6 bulan lagi ya kan melakukan terus nih ya misalnya ya Bapak Ibu lihat konten pertama Bapak Ibu pasti ketawa melihat konten itu ya betapa betapa penuh dengan ketidaktahuannya kita dulu konten yang bagus itu seperti apa. Jadi intinya adalah teman-teman akan jadi sempurna ya seiring berjalannya waktu. Jadi nggak usah peduli ya, nggak usah peduli. Nggak, warnanya aneh, warnanya nggak matching, warnanya ini ya. Ah apa gambarnya nggak bagus desainnya ya dan lain-lain ya. Waktu akan menjawab ya, waktu akan menjawab dan konsistensi untuk terus melakukan betapa polosnya, Iya, betapa polosnya. Ya termasuk termasuk dalam ini nanti ya ketajaman gambar ya. Sekarang mungkin ada yang lebih banyak apanya putih-putihnya di kamera, kadang lupa ngelap kamera. Ya Bapak Ibu jangan lupa ngelap kamera ya. Saya ada menemukan tuh beberapa orang. Saya yakin kameranya nggak seburik itu, tapi dia lupa ngelap kamera Bapak Ibu ya. Lap kamera depan teman-teman ya. eh, Kameranya sebenarnya nggak seburik itu tapi lupa ngelap Bapak Ibu. Biasanya kita kan habis nelpon kan berminyak nih wajah kita ya. Nah, dilap pakai tisu ya supaya dia terang. Dan yang paling penting adalah pencahayaan ya. Jangan lihat orang videonya bagus langsung pengen ganti kamera, ganti handphone. Enggak Bapak Ibu ya. Number one adalah cahaya ya. The number one adalah cahaya ya Bapak Ibu cari cahaya-cahaya yang bisa membantu ya jangan record di kamar yang temaram Bapak Ibu ya jangan record di kamar yang temaram ya. Nah kalau mau invest invest paling pertama adalah lighting. Kalau mau invest paling pertama adalah lighting, ya, sehingga kamera burik pun bisa sedikit ya, bahkan bisa jauh lebih bagus daripada orang yang tidak punya lighting, Bapak Ibu. Ya, pencahayaan, ya, kayak gitu. Oke, habis, habis, ya. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman semua ya, untuk kita semua. Nah, silakan tapi kayaknya boleh tanya jawab ya, Pak Kur ya, biar lebih fleksibel sedikit ya. Ya, boleh boleh. Kita masih Untuk punya sosial waktu. media silakan. Yuk, boleh yuk teman-teman yuk. Pasti karena soalnya ini udah mulai praktek kan Pak Kur ya. Mungkin ada kendala selama melakukan. Boleh, boleh teman-teman. Boleh di unmute mic-nya, saya udah open. Nah, silakan yang mau bertanya. Halo Mas Abi, Ya, ya, ini siapa? Siapa? Nggak keluar. Heru dengan Heru. Oh, Mas Heru. Ya, 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 Mas Heru. Ini dong. Biasanya berapa durasi yang paling optimal kalau kita bikin konten video? Karena kan orang kan paling ngelihat video kan paling cuma berapa detik tuh. Ha, ha. Kira durasi yang optimal itu berapa? Oke. Terima kasih. Kalau gini ya, bentar ya. Slide saya masih kelihatan ya teman-teman ya. Saya tutup aja ya. Bentar. Alihkan ke akun aja. Bentar ya Mas Heru ya. Siap. Ini akun TikTok. Udah, Abi. Udah kelihatan Abi aja. Iya, mau liatin akun TikTok Abi, Pak. Sebentar ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kalau videonya video ngomong kayak gitu, saya sarankan antara 30 menit, 30 menit, 30 detik sampai 1 menit setengah. 30 detik sampai 1 menit setengah. Ya, jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang juga gitu. Ya, karena retensi itu mempengaruhi. Apa itu retensi? Eh,
berapa lama orang bertahan di postingan kita. Gitu Mas Heru, ya, retensi. Jadi kalau terlalu panjang, khawatirnya misalnya kita bikin 3 menit, dia bertahan cuman misal artinya cuman sepertiga kan. Nah, itu dianggap sepertiga dari konten, ya, 2/3-nya gagal gitu ibaratnya. Nah, jadi kalau kita misalnya eh, nggak terlalu panjang ya, jadi tidak terlalu pendek tujuannya agar pesannya sampai, tidak terlalu panjang supaya menghindari berkurangnya retensi. Itu dia. Jadi 30 detik sampai 1,5 menit itu menurut saya sudah mantep ya. Nah, cuman mau menggunakan sebentar. Saya lihatin ini. Udah kelihatan TikTok saya? Kelihatan, Nah, kelihatan ya. kelihatan, kelihatan. Nah, ini kan ada beberapa tipe konten yang dia itu video 8 detik tapi infografis. Nah, kekuatan dari konten seperti ini adalah, bentar, ya, dia diputar ulang terus sambil orang baca, ya. Dia masih baca sini, videonya udah terulang terus nih. Jadi 8 sampai 12 detik itu udah ideal, ya. 8 sampai 12 detik sebagai background. Nah, selebihnya teks yang akan kayak gitu. Nah, ini efeknya orang akan apa? Looping ya. Bahasanya tuh video looping ya. Videonya ditonton berulang-ulang terus. Videonya udah selesai tapi dia belum selesai ya kan? Videonya kan ini durasinya cuma 13 detik. Tapi 13 detik di sini misalnya ya. Nah, makanya nanti akan terbaca konten kita ini bagus gitu. Karena ditonton berulang-ulang gitu. Ah, oke. Ya, gitu. Bisa memanfaatkan yang seperti ini. Nah, gitu. Ada juga, oh ini akun yang mana sih? Oh ini tip, akun tips ya. Oke. Ini bukan akun kanker ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah gitu. 4.000. Lumayan nih 4.000 orang ya. Nah jadi ini bisa jadi salah satu solusi untuk teman-teman. Tapi yang wajah tetap lakukan ya. Itu Eagle Challenge soalnya. Yang bicara depan kamera tetap lakukan. Itu Eagle Challenge. Gitu ya Mas Heru ya. Ya kalau ngomong saran saya antara 30 sampai 1 ya supaya tidak terlalu kepanjangan juga. Ya. 30 kenapa? Supaya tidak terlalu pendek. Kita ada hook di sana, ada problem ya. Jadi kalau 10 kayaknya terlalu ringkas kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Abi. Iya, sama-sama. Yuk, silakan yang teman-teman yang lain. Ada lagi? Kalau lawan kanker. Halo Mas Abi, ini Ola. Ya, ya Kak Ola. Ada nggak sih jawaban template? Misalkan ada orang yang DM, terus Mm, saya mau coba produknya. Aku mm-mm. kadang bingung mulainya dari mana dulu ya gitu. Apakah kita Mulai. tanya dulu apa keluhannya dia itu apa, terusnya produknya yang mau gimana. Aku jadi kemarin cuman membahas tentang apa itu transfer factor aja sih gitu. Nah, dia itu kemarin kan aku ngebahas di videonya tentang kanker serviks. Terus dia ngakunya udah kanker serviks. Terus aku tanya stadium berapa. Dia jawab stadium 2B. Nah, aku juga nggak gitu ngerti istilah-istilah itu juga sih. Mm-mm-mm. Jangan lupa pakai ChatGPT ya. Bentar. Tadi nggak bisa ini ChatGPT di sini. Udah bisa belum ya? Tahu di Chrome saya dari tadi nggak mau. Ah kan nggak mau kan? Nggak tahu ini masalah di kayak VPN.
Yang pasti, teman-teman ingat sebelum menjawab, tanya dulu, ya. Ya, saya selalu bilang saya selalu melakukan setiap ada pertanyaan, jangan balas langsung dengan jawaban, teman-teman. Oh, bisa. Pakai VPN bisa dia, Pak. Ya, ntar. Jadi teman-teman setiap mau jawab pastikan teman-teman udah misalnya apa itu transfer factor misalnya dia tanya. Ya, itu udah pertanyaan ya. Nah, ingat saya bilang apa? Cari tahu dulu dia namanya siapa, tinggal di mana ya. Ini informasi yang harus teman-teman dapatkan ketika ada yang bertanya apakah itu lewat DM ya atau WhatsApp ya. Nama ya, dia dari kota mana karena ini sebagai database kita. Database. Besok-besok teman ke kota itu bisa hubungi dia ya. Nama asal kota, lalu permasalahannya apa? Ya, silakan yang mau catat boleh ya. Permasalahan apa dan dia sudah mencoba apa saja. Penting loh, ya. Dan sedang menjalani pengobatan baratnya gitu, ya. Kalau di pengobatan selain medis udah mencoba apa? Itu penting karena akan menentukan bagaimana cara kita menjawab, ya. Akan menentukan cara kita menjawab, ya. Jadi misalnya namanya Budi, ya. Budi dari Pekanbaru. Oke. Langsung di kontak kita namanya Budi dari Pekanbaru, ya, untuk database jelas Budi Pekanbaru, ya. Bahkan kalau teman-teman misalnya niche-nya masih belum jelas ya atau gimana. Ada yang dia bilang masalahnya kanker ya, Budi kanker. Nah, jelas. Ya, Di kontak kita tuh udah jelas Budi kanker Pekanbaru, ibaratnya kayak gitu. Ya, supaya besok kan nggak semuanya pembicaraan terjadi hari itu, betul nggak? Ya, ya kadang 1 minggu lagi baru tanya lagi kan. Nah, kita daripada capek scroll ke atas, ini kemarin masalahnya apa? Ini autoimun atau kanker ya kan? Udah jelas dari kontak udah kelihatan ya. Budi orang Pekanbaru dia sakitnya kanker. Ini nama kontak udah kelihatan gitu ya. Itu mengorganize ya teman-teman ya. Terus kenapa kita butuh pertanyaan problemnya apa ya? Dalam menjawab itu Bapak Ibu kita butuh yang namanya empati. Empati ya. Jadi Bapak Ibu boleh di sini ya eh, halaman ini sebagai tempat jawaban dari pertanyaan calon customer ya. Jawab dengan empati. Hmm, pakai ChatGPT Jawab juga. iya. Jawab dengan empati dan berikan edukasi sedikit lalu kaitkan dengan terapi imun kayak gitu ya. Nah, gitu. Misalnya ini ya. Ntar ya. Kamu ya? Oh, masih jawab. Atau saya buka aja punya saya contohnya ya. Empati, nah ini nih. ChatGPT saya agak error nih teman-teman. Nih, saya tinggal screenshot nih teman-teman ya. Nah, screenshot kasih ke ChatGPT-nya ya. Jawab, jangan lupa edukasi sedikit gitu. Ya, kayak gitu. Tuh ini. Nah, gigil kedinginan ada pada tubuh sejak kapan Kak? Ini sore ini agak demam ini. Oh, ada infeksi itu Kak. Salah makan bisa jadi. Saya screenshot kirim ke ChatGPT-nya jawab ya. Nah, ini dia jawab nih panjang lebar nih. Cuman kenapa ya? Ini lagi pada error ChatGPT saya. Nggak tampil gitu.
ya, tapi langsung dia jawabannya bagus teman-teman ya, langsung dia ngasihnya itu balasan berupa jawaban untuk kita tinggal copy paste langsung ke customer ya. Nah, kalau nggak salah tuh bahasanya tuh iya kak ya, yang namanya menggigil itu biasanya gini kak, gini 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 gitu kak ya. Saya kebayang kok gimana rasanya kita demam pusing pasti bikin 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 pasti bikin nggak nyaman gitu ya. Nah biasanya itu karena ini gitu kak ya. Jadi udah punya halaman itu tadi ya, halaman ini ya, pusat jawaban dan edukasi calon customer ini ya, tinggal di screenshot aja hasil dari pertanyaan ke customer tadi. Dia pernah berobat apa? Dia lagi sekarang kondisinya gimana? Itu penting juga ya. Ada orang kanker misalnya ya, dia nanya sama kita. Tapi sebenarnya kondisinya lagi fit-fit aja Bapak Ibu ya. Dia makannya enak, semuanya enak. Kalau kita lupa menanyakan itu, nanti kita jawabnya nggak relate. Jadi tanya dulu, sekarang kondisinya gimana? Pengobatan yang sudah dilakukan, sedang ada menjalani prosedur medis atau tidak? Ya, dapatkan informasi itu. Ketika sudah dapat, screenshot langsung pergi ke sini. Nanti dijawab dengan full empati, ya, tidak terkesan menjual, ya. Kita seolah mengerti perasaan dia, mengerti penyakitnya, ya. Kita kasih edukasi sedikit, ya. Lalu kaitkan dengan transfer factor, ya. Ini kan ChatGPT-nya juga udah terlatih sih kalau saya ini ya. Kalau teman-teman belum terlatih ChatGPT-nya ya udah kasih tahu di sini, ya. Kita terapi imunnya, saya menterapi imunnya dengan transfer factor yang mana fungsinya adalah ini. Kasih tahu aja di sini. Jadi kedepannya dia menjawabnya dengan manfaat transfer factor kayak gitu teman-teman. Terima kasih Mas Ya. Abi. Kayak gitu ya. Ya, Mm-mm. Seperti itu. Jadi tidak perlu menjadi benar-benar ahli teman-teman. Kita sudah ada asisten pribadi, ya, gitu. Terus jangan lupa apa bahasanya lebih. Kalau dia pakai aku misalnya, saya kan ngomong nggak pakai aku, pakai saya. Ubah aja, jangan pakai aku. Nah, gitu. Request saya teman-teman, pakai saya gitu. Ya, ketik di situ. Nanti nanti diubah dia. Oke, mulai sekarang saya jawabnya pakai saya, gitu dia. Gitu. Misalnya bahasanya masih terlalu kaku, langsung masih kaku, kurang ngobrol, kurang santai, bilang gitu. Nah, kedepannya dia akan pakai saya, nggak kaku lagi, lebih santai gitu. 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 Ini kenapa nggak muncul ya? Ini jam berapa tadi saya tanya ini? Nggak ada jamnya di sini ya. Ini sore tadi teman-teman. Ini salah satu customer gitu kan. Nih Chandra Dewi, prospek TikTok, sampingnya ini ada lagi penyakitnya, ada lagi ininya. Kok gitu. Ada lagi teman-teman, yuk yuk yuk. Mas Mas Abi, Abi, Cak Jip. Itu ada pertanyaan sebentar. Ya siapa? Kak Widya. ya, Ah, aku Mas ah. Abi. Mau tanya apa sih aturan atau pelanggaran yang ditetapkan? Soalnya saya pernah nih dapat peringatan, tapi Mm-mm. viewersnya itu tetap naik. Itu baiknya dihapus atau gimana videonya? Tapi saya juga nggak nyebutin produk sebenarnya di situ. Dan Konten itu, ya? Feed iya, ya? saya sesuai dengan chat GPT soalnya. Mm-mm. Biasanya kata-kata overclaim bisa jadi. Ya banyak sih, banyak. Jadi juga kontennya seperti apa gitu ya. Banyak dia nggak boleh ada kata-kata overclaim, tidak boleh memunculkan adegan anak-anak ya, benda tajam dan banyak tuh. Ya, kadang kita nggak sadar ya ada di situ.
ada yang lewat atau apa gitu ya, atau ada kata-kata. Kalau misalnya lagi berarti dia ada miss. Miss maksudnya gimana? Bentar. Eh, miss dia ya, maksudnya misinterpretasi, maksudnya eh, disangkanya itu eh, ternyata tidak melanggar. Kalau view-nya masih lanjut aman, biarin aja. Gitu ya. Kalau view-nya masih lanjut dan makin naik aman, biarin aja ya. Tapi kalau jelas-jelas di situ view langsung berhenti ya, lalu dicek di Insight Kak. Insight ada tuh laporan ya. Apa kalau bahasa Indonesianya? Kalau teman-teman TikToknya bahasa Indonesia apa ya? Insight ya. Nah, biasanya ada tanda seru kalau memang itu masih bermasalah kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan Kak Nila, Mas Abi ChatGPT itu harus download atau search di Google? Search aja Kak. Nih, ya pergi ke Google, cari ChatGPT. Nah, ya, nih, cari yang ada bacaan pen Open AI. Official ChatGPT from OpenAI. Nah, gitu. Tinggal buka aja. Ya, saran saya teman-teman login. Nah, ini bukti bahwa saya makainya gratisan aja teman-teman. Ya, saya nggak perlu, kita nggak perlu yang berbayar ya. Walaupun kalau misalnya teman-teman mau ya berbayar lebih bagus. Tapi untuk free-nya saja sudah luar biasa. Ya, nih saya yang free doang teman-teman ya. Nah, tapi tetap saran saya login ya, login. Karena kalau kita login percakapan kita tersimpan. Kalau tidak login, ya setiap hari ulang baru gitu. Kayak gitu ya, Kak Nila ya. Nah, udah dijawab Mas Heru juga tuh. Bisa pakai web juga katanya. Iya, suka gitu ChatGPT ya. Iya, tapi baru hari ini saya ya, Kak Lila, ChatGPT-nya bermasalah ya. Ini mungkin lagi server aja. Mas Abi, apa semua prospek yang chat Mas Abi pasti langsung beli? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Gimana kalau yang udah kita jelasin sampai ke harga, lalu belum beli? Udah, say thank you. Tetap perlakukan mereka sebagaimana mestinya Bapak Ibu ya. Ya, makasih ya, nanti kabari aja gitu. Sambil sambil makanya harus saling save. Makanya harus saling save nomor ya. Jadi salah satu misalnya dia tiba-tiba ngechat kita di WA ya. Ingatkan, makasih ya, salam kenal. Jangan lupa save nomor saya. Supaya apa? Bapak Ibu, story-nya dilihat. Oke. Supaya story-nya dilihat. Story WhatsApp itu hanya akan kelihatan saling save. Kalau ada satu orang yang tidak save, nggak akan kelihatan. Ya, jadi harus saling save. Jadi pastikan Bapak Ibu ya, jangan lupa ajakan untuk itu ya. Jadi baru ada yang chat langsung bilang terima kasih, salam ya Abi dari Pekanbaru. Jangan lupa save kontak ya. Nah, baru tanyakan yang tadi, nama, asal kota dan lain-lain ya. Mengingatkan mereka untuk save kontak itu. Ya, untuk follow up selanjutnya gimana? Yaitu bisa dari story, lalu teman-teman pakai WhatsApp bisnis. Kalau teman-teman pakai WhatsApp bisnis, ya kan ada broadcast ya, ya. Ada yang pakai WhatsApp bisnis kan? Di WhatsApp bisnis tuh ada menu broadcast yang mana orang-orang yang kita broadcast itu bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Makanya salah satunya tadi kenapa saya suruh mengorganize nama, yaitu ya kita orang-orang yang sudah kita pisahkan namanya kan, ya kanker itu atau saya tadi penamaannya TikTok gitu kan. Nah, gitu. Kita membroadcast semua orang-orang yang sudah kita organize namanya gitu, ya. Broadcastnya apa Mas Abi? Tentang produk lagi kah? Enggak, Bapak Ibu. Ya, saya broadcastnya setiap hari broadcastnya adalah si, ya. Misalnya, ini hal-hal simpel aja Bapak Ibu ya contohnya. Apa?
pengaruh pengaruh tidur yang cukup sistem imun. Udah gitu aja. Intinya mereka setiap hari dapat manfaat sama kita. Ya. Terus Mas Abi, apakah mereka langsung beli? Enggak ya, ada yang dalam 3 bulan baru beli ya. Mereka kan ngumpulin uang dulu, ngumpulin kepercayaan dulu ya, apalagi transaksi kan di WhatsApp ya. Mereka pasti punya trauma juga. Ini bener nggak orang ya, kayak gitu. Jadi sambil Bapak Ibu tetap hadir di konten, tetap hadir di story, tetap hadir di broadcast. Nah, lama-lama kepercayaan akan datang Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Jadi ada kok kemarin itu yang udah 4 bulan baru beli Bapak Ibu. 4 bulan baru beli gitu. Dan sekalinya beli fast start gitu. Ya, kita merasa ini nggak ada harapan nih. Ibaratnya gitu ya kalau orang mikirnya kan. Dia tuh nanya berapanya ya. Berapa harganya saya kasih, udah diem. Di chat lagi nggak ada ya. Nggak dibalas-balas ya. Nah, tapi ternyata 4 bulan kemudian beli fast start gitu. Ya, jadi tak ada yang sia-sia teman-teman. Database itu adalah aset. Database adalah aset. Jadi jangan mikirkan closing jangka pendek aja, ya. Database adalah aset. Sebentar, masih ada 6 menit. Yuk silakan. Bentar. Baik Mas Abi, terima kasih. Ya, Mas Abi kan kalau sekarang gambar-gambarnya AI banget untuk kasih perintah gambar yang biasa aja. Kasih perintahnya gimana ya? Yang biasa aja maksudnya gimana? Kak Widya, kalau sekarang gambarnya AI banget ya untuk kasih perintah gambar yang biasa aja. Biasa ajanya ini gimana Kak? Biasanya aja tuh maksudnya realistis ya, yang benar-benar orang gitu ya, atau gimana maksudnya? Boleh diketik lagi. Oh dibuat, iya dibuat broadcast Kak Lila. Mas Abi kalau dapat notif live dari TikTok, apakah kita perlu live? Dapat notif live dari, oh enggak, itu hanya himbauan ya, himbauan. Ngajak TikTok, semua aplikasi pengen Bapak Ibu 24 jam di aplikasi itu Bapak Ibu ya. Makanya sering ada layuan, ayo login sekarang, ini sekarang. Dia pengen Bapak Ibu 24 jam di situ, maka akan banyak rayuannya ya. Tapi kalau masalah jamnya sesuaikan aja Bapak Ibu mau live jam berapa. Ya, Mas Abi saya sudah punya akun TikTok dan YouTube, masih bingung mau mulainya apakah bisa pakai akun lama atau buat baru, tidak perlu solusinya storytelling aja. Produknya tidak boleh kelihatan kan ya. Produk boleh kelihatan asalkan tidak ada overclaim di sana ya. Jangan salah Bapak Ibu, for life aja update kok produk. Ya, asalkan tidak ada overclaim di sana ya. Jadi kalau ada nampilkan produk Bapak Ibu hati-hati dengan kata-katanya. Karena di luar sana ada yang busuk hati Bapak Ibu ya, di screenshotnya nanti ya ke kantor. Wah, bukan 1 orang 2 orang Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah tahu hati orang ya Bapak Ibu ya. Gitu. Gitu. Jadi kalau tentang notif disuruh live itu ya abaikan aja. Khawatir tipu-tipu ada yang nggak percaya. Iya, makanya mereka ruang dan waktu untuk memutuskan apakah beli atau tidak. Jangan dipaksa-paksa Bapak Ibu. Apa boleh menyebutkan TF bisa menyembuhkan? Selalu klaim Bapak Ibu ini bukan obat, bukan bukan menyembuhkan ya. Ini bukan obat tumor, bukan obat kanker, bukan obat A B C D E ya. Pokoknya pesannya harus sampai bahwa TF adalah nutrisi untuk imun Bapak Ibu bekerja lebih baik. Udah itu aja ya. Supaya ke depannya mereka terjadi apa-apa, mereka tidak ada hak untuk ya, untuk menuntut Bapak Ibu. Ya, karena memang begitu ya, kita pun tidak mengada-ngada ya. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai karena produk kita sangat powerful, ujung-ujungnya overclaim ya. Ingat TF adalah nutrisi imun. Nah, jadi narasinya adalah imun sebagai penolong ya, penyembuh dari dalam. Jadi TF untuk imun. Nah, imun untuk penyakitnya gitu. Ya, kayak gitu. Main aman Bapak Ibu ya, main aman. Apalagi kayak saya nih ya. Apalagi kayak saya Bapak Ibu yang datang ke saya itu kanker stadium 4, stadium 3. Ya. Itu harus main aman Bapak Ibu ya. Gitu.
List building, iya betul Kak Amaranti Septarina ya. Dalam segala hal marketing Bapak Ibu, list building adalah segalanya ya. List building itu adalah segalanya ya. Iya realistis yang fokus Mas Abi. Iya betul. Oh gambarnya realistis yang fokus Mas Abi. Nanti kalau masalahnya ChatGPT-nya nggak bisa diliatin. Nggak ada. Mular. Keluar teman-teman. Nih keluar nih. Yuk, yuk, lihat dikit yuk. Ntar. Yang mana nih? Empati. Nih tadi empati ya. Nih. Sekaligus teman-teman bisa untuk jawab ini komplain customer ya. Nah ini tentang ini tadi demam, pusing ya. Ini langsung dijawab. Ya Kak, saya jelaskan ya. Kalau gejalanya menggigil, agak demam, pusing ini. Nih, yang bisa kakak lakukan sekarang, nah ada saran kan? Jadi nggak sekedar nerima, langsung kita ngasih dia saran. Istirahat dulu kak, jangan dipaksa aktivitas, perbanyak air hangat, makan yang ringan, mudah cerna ya. Biasanya kalau infeksi ringan 1 hari sudah membaik. Udah, jadi mereka bukan hanya orang curhat itu bukan hanya butuh didengarkan aja kadang ya. Dia juga pengen pandangan kita seperti apa sarannya ya. Apalagi teman-teman dianggap sebagai ahli kan. Nah, ini keluar nanti nih ya. Nih. Atau kita coba di sini ya. Ini yang kita buat baru tadi ya, sebentar. Ini lembaran baru ya, teman-teman ya. Ini lembaran baru. Jadikan halaman tempat jawaban ya. Nah, misal nih ya. Misal nih Bu Ida. Bu Ida menderita kanker serviks stadium 3B misalnya ya. Misal Bapak Ibu ya. Hasil dari saya tanya-tanya Bapak Ibu ya. Stadium 3B sekarang lagi kemoterapi. Nah, sudah coba berbagai herbal. Nah, tapi kondisi sekarang lemas. Nah, misal ya teman-teman ya. Nah, lihat ya jawabannya ya. Nah, Bu Ida, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Kondisi yang Bu Ida alami sangat bisa dimengerti. Nah, tuh ya. Sedikit edukasi ya pada pasien yang paling membutuhkan tubuh Bu Ida adalah imun yang cukup kuat. Nah, kita ya, ini empatinya ya sangat bisa dimengerti ya. Nah, pada kanker ini memang sering terjadi ya. Terus edukasi di sini ya. Terus ini sampai sini masih edukasi. Ini mulai dikaitkan dengan terapi imun ya. Banyak pasien menggunakan terapi imun untuk membantu ini. Kayak gitu ya. Baru nanti masuk ke produk gitu. Tinggal jelasin apa itu transfer factornya secara global aja udah sedikit. Kasih harga udah ya gitu. Bentar. Yang realistis ya, bentar. Ini konten terbaru saya. Nih bentar ya. Mau contekan nggak teman-teman? Nih, saya baru bikin lagi nih ya. Saya tuh kemarin ada lihat, bentar. Nih, lihat postingan orang ini nggak tahu ya, ada apakah teman-teman di sini ya. Saya suka nih sama desainnya, lalu saya download. Saya download nih. Jabarkan detail prompt untuk contoh desain seperti ini ya, dibuatnya. Nah, ini promptnya. Ya, nanti dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Nih, ini promptnya. Jadi ya, saya minta Java prompt untuk contoh desain seperti ini ya. Nah, ini dikasihnya promptnya. Udah dikasihnya contoh promptnya, saya minta lagi nih. Bentar. Oke, terapkan pada konten kanker. Bahas 5 gejala awal kanker.
gambar super realistis ya, sama akun di tengah. Ini saya coba bikin akun baru Bapak Ibu ya, karena coba lagi apa? Lagi kan itu yang lagi live-nya lagi kena terus tuh. Nah, saya coba di sini ya. Nih, dibuatinnya promnya nih. Dibuatinnya promnya sesuai mirip kayak tadi. Gimana hasilnya nih? Bikin saya terapkan promnya itu di tempat lain. Ntar mana dia? Nih keluar ya. Teman-teman ngelihat nggak sih dari tadi? Keluar ya. Nah, mirip kan? Mirip kan? Ya, ada hooknya, ada poin-poinnya, ada penjelasan lengkap baca di caption gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ya, teman-teman yang menurut teman-teman bagus, download ya, download. Langsung pergi ke ChatGPT-nya, suruh dia buat prompt desain yang hasilnya bisa menyerupai itu gitu. Ya, minta prompt ya, langsung minta promptnya ke dia yang hasilnya bisa menyerupai itu. Nanti dibuatinnya. Lalu tinggal kaitkan dengan sesuai konten kita, ya. Terapkan pada autoimun misalnya nih, kayak misalnya kayak saya ini kan. Nah, mana tadi? Nah, terapkan pada konten kanker. Teman-teman kaitkan dengan apanya? Niche-nya masing-masing. Gitu ya. Nah, Burosida tuh. Nah, iya Burosida berarti. Nah, saya suka tuh. Bagus Burosida, keren nih Burosida. Ternyata itu gambarnya Burosida, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa ambil contoh-contoh dari orang yang sudah membuat ya. Dan tidak harus mana sih gambarnya? Kamera saya hilang belum? Blur ya. Gitu. Mas Abi, share tipsnya saat haters komen harus balasnya gimana? Dibalas dengan senyum. Mas Heru, ayo senyum, senyum, senyum dulu. Senyum dong. Ya. Hater itu selalu orang yang di belakang kita kok. Ya. Kreator hebat, kreator hebat tidak ada yang mencemooh kreator pemula. Ya. Karena dia tahu dia pernah di posisi itu, gitu. Dia pernah di posisi itu. Maka bisa kita tarik kesimpulan yang mengomentari kita yang jauh lebih rendah di bawah kita pasti. Ya, pasti jauh tidak lebih baik daripada kita. Jadi dilabelin AI-nya enggak, Mas. Jadi dilabelin AI-nya dari TikTok-nya juga. Mas. Oh, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, Kak. Nggak usah. Nggak perlu ya. Kecuali kita full. Ada full. Ini kan skripnya dari kita ya. Eh, kecuali memang full. Teman-teman mungkin bingung ya maksud Kak Widya ini gimana. Jadi waktu kita posting tuh ada di bawah. Apakah ini dibuat pakai AI ya? Itu perlu di checklist atau tidak ya? Nggak perlu ya. Kecuali video yang benar-benar full AI, tidak ada sentuhan ininya, ya itu boleh. Di checklist saja. Mau postinganku itu Mas Abi? Iya Kak Rosida. Mantap Kak Rosida ya. Mantap. Lihat Mas, lihat. Lihat Mas Abi. Iya, itu Kak Rosida. Jadi kita juga bisa screenshot dulu ya, baru kasih ke ChatGPT. Iya, bisa. Itulah yang seperti saya lakukan tadi ya. Saya nggak tahu nih cara menghasilkan prompt kayak Kak Rosida ini. Saya nggak tahu ya. Promptnya harus gimana. Tapi kalau misalnya saya suka, ya udah minta aja langsung screenshot. Gimana caranya buat gini gitu. Gitu ya. Ada lagi teman-teman? Mas Abi kalau ada yang komen dia udah coba produknya tapi ngerasain apa? Tapi ngerasain biasa aja efeknya. Nah, bagus ini ya. Bagus kalau ada orang yang bertanya seperti ini di komen ya. Ini bisa jadi eh, diskusi kita di sana. Ya. Terjadi tuh nanti tanya jawab. Maaf Kakak, produknya coba yang mana? Kan kita ada banyak variasi. Nanti dijawabnya ya. Nanti dijawabnya. Oke, Kakak
dosisnya berapa? Ya, cara minumnya seperti apa? Dijawabnya. Semakin banyak diskusi yang terjadi, semakin bagus ya. Ya, nggak apa-apa ya. Ujung-ujungnya nanti ajak ke DM. Kak, gini saya punya saran terbaik, saya jelasin lewat DM ya. Nah, gitu. Orang pun seneng nih baca-baca kayak gini. Jadi dia bertahan di konten kita jadinya. Gara-gara baca ini. Wah, nggak ada efek, biasa aja. Gimana tanggapan orang nih? Tanggapan kreatornya menyikapi ini. Nah, orang pengen baca, jadinya lama bertahan di TikTok kita. Bertahan di konten kita. Prom ini yang penting banget untuk hasil kalian. Iya, betul. Betul, teman-teman, betul sekali. Ya. Saya bikin gambar di ChatGPT kok teman-teman ya. Jadi ChatGPT yang free ini pun sih tulisannya. Kalau Gemini masih sering error tulisannya. Jadi kalau kayak tadi ini ya, ini kan banyak tulisan ya. Nah, kalau Gemini ini bisa gejala awal kanker typo gitu ya. Berat badan turun, di kata turunnya ini typo ya. Ada N-nya kebalik. Ada tiba-tiba tulisan Cina di situ. Nah, gitu. Kalau Gemini, tapi apa? Kuncinya adalah di prompt yang full ya. Prompt yang jelas nih teman-teman ya. Nah, makanya mintanya promptnya super detail ya. Super detail gitu. Semakin detail promptnya bahannya ya. Nah, nama akun ini dan ya kayak gitu. Olah Lukman. Iya betul. Kalau Gemini suka typo. Kalau ini ChatGPT enggak 90% aman ya. Saya jarang buat ulang gara-gara typo tuh jarang. Ya, jarang sekali. Gitu. Oke, ada lagi. Kak Sari ada pertanyaan Kak Sari? Mbak Ati, Pak Mahasunu, Kuswardana. Mas Heru ada lagi Mas Heru. Mbak Titin. Oke, kalau tidak ada kan tadi saya ada PR itu ya. Skrip ya? Ya. PR-nya skrip ya tadi ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman dikerjakan ya. Skripnya. Oke? Oke. Kalau tidak ada kita udahan teman-teman ya. Skrip batang tubuh ya. Iya betul, betul sekali. Sip. Oke, Mas Abi, cukup? Cukup ya? Mm-mm. Oh ya, foto dulu, foto dulu. Pak Kur yang foto. Abi boleh kalau Abi ada? Yang dipencet apa sih, Pak? Pakai handphone aja. Oh, pakai handphone aja. Boleh. Di ini dulu, di share screen-nya di stop dulu. Oh iya, masih ya.